Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan Pak Jur dalam pembelajaran kita di kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran yang ketiga. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan tetap semangat. Ingat, selalu gunakan masker bila hendak keluar rumah, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan. Jangan keluar rumah jika tidak penting. Semoga kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum dimulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran ketiga. 1. Dengan mengamati teks, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. 2. Dengan berdiskusi, siswa diharapkan mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. 3. Dengan membaca teks, siswa diharapkan mampu menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia secara benar. 4. Dengan membaca dan menulis, siswa diharapkan mampu menentukan ide pokok dari teks secara benar. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran ketiga. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam suatu wadah penampungan. Mari mengamati. Ih, bau sekali, Pak, kata Edo. Benar, Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa Edo, kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali Pak, jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Ayo membaca. Untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, bacalah bacaan berikut dengan seksama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. 1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa
sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. 2. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. 4. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya dipergunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Ayo mencoba, ayo berdiskusi. Diskusikan dengan teman sebangkumu mengenai sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Contoh, pada nomor 1, perilaku atau sikapnya adalah gotong royong. Maka sikap ini sesuai dengan sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Contoh kedua, perilaku atau sikap rajin beribadah. Perilaku ini sesuai dengan sila yang ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Perilaku yang ketiga, melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Nah, sikap ini sesuai dengan pengamalan sila yang ke-4. Silahkan kalian lanjutkan, berikan centang pada pengamalan sila yang sesuai. Ayo menulis. Tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila yang pertama yang dilambangkan dengan gambar bintang. Sikap yang sesuai contohnya yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan kalian tambahkan lagi sikap apa yang sesuai dengan sila ini. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
yang dilambangkan dengan gambar rantai. Sikap yang sesuai untuk sila ini yaitu misalnya menjenguk teman yang sakit tanpa membeda-bedakan suku, agama, ataupun rasnya. Silahkan kalian tambahkan sikap apa lagi yang sesuai. Kemudian sila yang ketiga, Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Sikap yang sesuai contohnya adalah berteman tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Silakan kalian tambahkan lagi sikap apa yang sesuai dengan sila yang ketiga ini. Sila yang keempat yang dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan sila ini adalah bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Silahkan kalian tambahkan sikap apa lagi yang sesuai. Kemudian sila yang kelima yang dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Sikap yang sesuai dengan sila ini adalah menghormati hak orang lain. Silahkan kalian tambahkan sikap apa lagi yang sesuai dengan sila yang kelima ini. Sekarang mari kita mengamati. Amatilah perilaku dan sikap orang-orang di lingkungan sekitarmu seperti di sekolah, rumah, atau masyarakat. Tuliskan perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sekarang mari mengamati. Berikut adalah gambar peta kondisi geografis negara Indonesia. Kalian pasti juga pernah melihatnya. Amati kembali. Nah, sekarang kita diskusikan. Berdasarkan pada peta yang tadi kamu lihat, diskusikan dengan temanmu mengenai luas dan tata letak negara Indonesia. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Misalnya, luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta. Silahkan kamu lengkapi kolomnya berdasarkan data pada peta yang kamu lihat. Ayo mencoba. Setelah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT RW atau tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu, atau kamu juga bisa meminta bantuan kepada orang tuamu untuk memperkirakan luas wilayah tempat tinggalmu. Adapun yang harus kamu tampilkan pada peta adalah sebagai berikut. 1. Pertegas posisi rumahmu. 2. Batas-batas RT. 3. Rumah. 4. Jalan. 5. Ladang, kebun, sawah, bukit, atau hutan, ataupun bangunan-bangunan lainnya. 6. Sungai atau aliran air. Gambarkan peta wilayah tempat tinggalmu pada kolom berikut. Nah, sekarang mari kita menulis. Mengenali wilayah tempat tinggal kita akan menjadikan kita lebih mencintai lingkungan tempat tinggal kita. Bagaimana dengan kamu? Seberapa kenalkah kamu terhadap lingkungan tempat tinggalmu? Agar semakin mengenal lingkunganmu, buatlah cerita singkat berdasarkan peta wilayah yang telah kamu buat. Bacakan ceritamu di depan teman-temanmu. Pada saat salah seorang temanmu bercerita tentang wilayah tempat tinggalnya, dengarkan dengan seksama dan temukan ide-ide pokok ceritanya. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Nah, sekarang mari kita renungkan. Tuliskan sikap dan perilakumu yang sudah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Mintalah evaluasi kepada orang tuamu. Kamu juga bisa bekerja sama dengan orang tuamu dengan cara amatilah kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Buatlah peta sederhana kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Demikianlah pembelajaran kita pada tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan semangat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.